Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta anak-anak Ibu untuk membaca buku terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan baca bukunya. Sudah, baiklah. Kita mulai pelajarannya hari ini ya. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Oke, jadi kita minggu kemarin itu belajar tentang persatuan dan kesatuan. Nah, hari ini kita juga akan belajar masih melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pada tema 2 tentang persatuan dan kesatuan. Tema 2 bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran 2. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu supaya Ibu berharap setelah kita nanti Ibu akan menayangkan video. Nah, anak-anak Ibu berharap supaya nanti bisa menganalisis apa itu persatuan dan kesatuan beserta manfaatnya dengan benar. Kemudian anak-anak Ibu dapat menyimpulkan nilai-nilai luhur dari persatuan dan kesatuan yang benar, dan juga membuat laporan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana, udah ya? Siap belajarnya? Siap. Nah, pembelajaran pertama kita mulai dengan menonton video dulu. Silakan anak-anak Ibu simak videonya. Nanti ada pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia itu tidak lepas dari makna yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila yang ketiga. Anak-anak masih ingat tidak bagaimana bunyi sila yang ketiga? Nah, betul, bunyinya Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan itu penting? Apa yang akan terjadi jika negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Anak-anak, coba kalian amati gambar berikut. Dari gambar tersebut, kita tahu bahwa negara Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Banyak sekali perbedaan. Misalnya, perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan bahasa daerah, dan masih banyak lagi. Tapi mereka semua tetap bersatu padu untuk mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta tindakan di masyarakat menciptakan keberagaman yang menjadikan bangsa kita semakin kaya. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, teraman, dan tentram. Selain itu, persatuan juga dapat menghindarkan kita dari perselisihan. Salah satu penerapan dari nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Kerjasama berarti suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Mengerjakan sesuatu secara bersama-sama banyak sekali manfaatnya. Antara lain, pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan akan merasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama, serta dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, kerjasama itu harus kita terapkan dimanapun kita berada, bisa di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Sikap rela berkorban dibutuhkan dalam bekerja sama. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban untuk kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan.
kita sehari-hari. Misalnya, giat belajar juga merupakan penerapan sikap tanpa menyerah. Nah, video yang sudah Ibu putar tadi, ada yang menyimak apa saja tadi isi materi dari videonya? Apa saja? Iya, tentang Pancasila. Nah, persatuan kemerdekaan yang diraih oleh Indonesia itu tidak terlepas dari adanya persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh para pahlawan kita. Nah, nilai persatuan dan kesatuan itu yang dimiliki oleh para pahlawan kita itu tertuang dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dengan lambangnya apa tadi? Pohon beringin. Lambang sila ketiga yaitu ada pohon beringin. Nah, pohon beringin itu sendiri memiliki akar dan juga, nah ini ada di gambarnya. Nah, pohon beringin ini kan memiliki akar yang banyak. Akar yang banyak itu dianalogikan sebagai keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku, agama, budaya, adat, dan sebagainya. Nah, pohon ini atau daun-daun dari pohon beringin itu dianalogikan sebagai wadah atau tempat kita berteduh. Di mana kita tempat berteduh kita, yaitu di negara Indonesia. Kenapa persatuan Indonesia itu penting? Tadi apa jawabannya? Nah, persatuan Indonesia itu penting. Kenapa? Karena supaya jika kita tidak bersatu, maka hidup kita tidak akan aman. Persatuan Indonesia itu penting karena akan mewujudkan lingkungan yang sehat, aman, damai, tentram, dan bebas dari perselisihan. Nah, kemudian bagaimana cara menjaga persatuan tadi? Menjaga persatuan itu tadi dengan cara bekerja sama. Nah, dengan adanya kita bekerja sama, baik dengan sesama kita atau dengan orang lain, itu akan menghasilkan persaudaraan yang lebih erat. Nah, bekerja sama itu juga dilakukan oleh para pahlawan kita dulu untuk memajukan negara kita, supaya meskipun mereka memiliki banyak perbedaan, mulai ada yang bisa hanya menggunakan senjata, ada yang bisa hanya bisa untuk mengkoordinasi timnya, itu mereka gunakan untuk mencapai tujuannya, yaitu memerdekakan negara Indonesia. Nah, dengan bekerja sama bisa mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian ada manfaat dari kerjasama. Yang pertama yaitu pekerjaan akan cepat selesai, pekerjaan akan terasa lebih ringan, dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Nah, untuk memperkuat itu tadi kita perlu adanya kerjasama. Nah, kerjasama itu perlu anak-anak ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, kemudian juga lingkungan masyarakat. Nah, kemudian selain bekerja sama, itu juga ada sikap rela berkorban, di mana sikap rela berkorban itu dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan nasionalisme. Nah, dengan adanya sikap rela berkorban itu tadi juga dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Contohnya seperti ini, menyisihkan uang saku dan pakaian layak untuk membantu korban bencana. Nah, tadi kan di rumah Irma katanya banjir. Nah, anak-anak ibu, supaya persatuan dan kesatuan kita itu semakin erat dengan Irma, bisa anak-anak ibu sisihkan uang sakunya sedikit untuk diberikan kepada korban bencana seperti banjir. Nah, karena kawan kita ada, kenapa kita tidak menolong kawan kita? Seperti itu. Kemudian ada sikap pantang menyerah. Nah, kemudian ada sikap pantang menyerah, di mana itu juga sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Nah, dengan adanya penjelasan ibu tadi, ibu berharap semoga anak-anak ibu bisa paham. Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, sekarang ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berisi 2 anggota untuk mengerjakan LKPD yang diberikan. Kelompok 1 Lisa dengan Rifa, kelompok 2 Irma dengan Rada. Nah, di LKPD itu
ya. Gimana ada yang sini dibaca dulu teksnya. Kalau enggak digaris aja. Digaris ke sini. Digaris ke sini. Sudah? Nah, untuk itu silakan setelah berdiskusi perwakilan kelompoknya satu orang maju depan untuk membacakannya. Ada Bu. Silakan kelompok 1. Siapa? Ya, Pak. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari PID yang sudah kami dan kelompok saya. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Ini kalian, teman-teman. Jawabannya ada yang bermain. Jawabannya perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa atau agama. Yang nomor 2 yaitu apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerja sama? Jawabannya tidak, karena anak-anak tetap rukun bekerja sama dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Iya, kasih aku cerita. Oke, sekarang kelompok 2 siapa? Rada atau Irma? Rada. Baik, saya akan menjawab LKPD dikasih Ibu. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Tetap rukun, kerjasama dan bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Iya, tepuk tangan untuk Rada. Nah, jadi tadi kan ada pertanyaan, apa yang membedakan dari teman-teman? Apa tadi pertanyaannya yang nomor 1? Apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Ya, perbedaannya apa aja tadi? Ada warna kulit, agama, adat, kebiasaan, dan bahasa. Karena Yanes merupakan orang Nusa Tenggara Timur. Jadi Yanes memiliki kebiasaan yang berbeda. Kemudian pertanyaan yang kedua, Pak. Bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Ya, secara menyikapinya mereka harus tetap rukun, biar tetap tetap berkawan atau berteman dengan mereka tidak membedakan. Nah, anak-anak ibu ada yang ingin bertanya dari LKPD dan juga penjelasan yang sudah ibu berikan tadi? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, kalau tidak ada, sekarang ibu ingin bertanya, apa saja pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Apa saja itu tadi? Yang pertama tentang persatuan dan kesatuan, di mana itu masuk di sila ketiga. Kemudian lambangnya apa tadi? Berkorban. Contohnya apa tadi aja? Ada bekerja sama, kemudian rela berkorban, dan juga pantang menyerah. Nah, jadi dari kegiatan pembelajaran ini semoga anak-anak ibu memiliki sikap-sikap yang sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk itu semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat dan dapat dijalankan anak-anak ibu, di mana ibu berharap nanti anak-anak ibu bisa bekerja sama, memiliki rasa toleransi, dan juga memiliki sikap pantang menyerah dan juga rela berkorban. Nah, untuk itu ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti silakan ketua kelasnya ambil di meja ibu ya. Nah, pembelajaran kita pada minggu berikutnya yaitu tentang tetap nilai-nilai persatuan tetapi berbeda sila Pancasilanya. Oke ya. Mungkin hanya itu pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.